semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, kakak yakin kalian semua yang ada di rumah hari ini udah pada siap ya. Karena apa? Karena hari ini kita akan segera memulai ibadah online Victory Kids. Oleh karena itu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk adik-adik kakak ajak untuk kita semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan memulai ibadah online Victory Kids. Bapa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, oleh karena itu kakak ajak kita semua untuk berdiri karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. You're the only one that I could live
one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change, yesterday, today, the same, forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth, and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah selesai memuji Tuhan dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini dan sebentar kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami telinga, hati dan juga pikiran untuk kami bisa fokus Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Victory Kids di rumah, bertemu lagi dengan Kak Ima. Nah adik-adik, Kak Ima percaya semua adik-adik saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum Kak Ima lanjut firman Tuhan, Kak Ima mau tanya nih buat adik-adik di rumah, siapa di sini yang pernah terluka? Contohnya kena pisau atau jatuh gitu ya, atau kena luka bakar gitu. Nah buat adik-adik yang sudah pernah terluka, pasti tahu rasanya sakit ya kan? Nah adik-adik yang pastinya ketika tangan atau kaki atau bagian tubuh kita terluka, pasti biasanya kita harus segera mengobatinya. Supaya apa? Supaya lekas sembuh adik-adik. Dan hari ini Kak Ima mau sharing tentang mengobati luka. Wah adik-adik, kita senang hari ini ya, kita belajar tentang bagaimana mengobati luka. Nah yuk adik-adik sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, adik-adik di sini maksudnya Ia adalah Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan itu suka sekali menyembuhkan orang-orang yang
patah hati, dan juga dikatakan membalut, mengobatin luka-luka orang yang terluka. Tapi di sini maksudnya adik-adik, mereka yang terluka bukan terluka karena jatuh atau kulitnya gitu yang terluka, enggak. Tapi yang terluka, yang sakit adalah hatinya adik-adik. Coba semua adik-adik di rumah pegang hatinya. Wah, gimana keadaan hati adik-adik? Apakah terluka atau tidak? Nah, sekarang kita mau belajar ya. Terus kita mau belajar nih adik-adik. Bagi adik-adik atau yang pernah mengalami hatinya terluka atau sakit, bisa aja mungkin hatinya terluka karena dibully sama temannya gitu ya. Atau bisa aja karena diledekin, karena bentuk fisiknya gitu ya. Atau ada juga yang sakit hati atau sedih karena dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Jadi si anak ini merasa dia kurang dikasihi, yang lebih dikasihi kakaknya. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat adik-adik menjadi merasa sedih, menjadi merasa kecewa, atau menjadi merasa terluka hatinya karena kejadian-kejadian yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan mereka. Nah, tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa setiap luka-luka yang terjadi ini nggak boleh dibiarin adik-adik. Kenapa? Karena kalau dibiarin terus-menerus, setiap kita disakitin, kita diem. Setiap disakitin, diem, nggak mau diobatin. Wah, lama-lama kita bisa semakin parah sakit hatinya. Dan biasanya adik-adik, kalau kita nggak mau nih diobatin, seperti luka yang Kak Ima kasih contoh tadi, kalau luka kita tidak diobatin, bagaimana bisa sembuh? Sama adik-adik dengan hati kita. Kalau hati adik-adik disakiti siapapun gitu ya, mau dari manapun yang menyakiti hati adik-adik, tidak segera diobati, wah kasihan adik-adik. Nanti adik-adik keadaan hatinya semakin parah, semakin benci, semakin marah. Nah, jadi adik-adik kita harus mau terus belajar untuk ngecek hati kita. Wah, hati saya gimana nih ketika waktu itu saya pernah disakitin. Supaya apa? Supaya segera diobatin, supaya segera sembuh, supaya segera pulih. Kenapa adik-adik? Karena ternyata kalau hati kita luka gitu ya, karena fisik kita juga bisa jadi lemah. Coba kalau orang yang sakit hati nih, atau yang marah, atau yang benci, pasti dia nggak bisa bersuka cita gitu ya, nggak bisa semangat mengerjakannya. Nah, coba kita baca di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Nah, lihat tuh adik-adik, karena sakit hati bisa dikatakan mengidap matanya, jadi tidak bagus penglihatannya, jadi rusak gitu ya. Bahkan dikatakan merana jiwanya dan tubuhnya. Nah, adik-adik, masa kita masih anak-anak, kalau kita nggak mau nih adik-adik mengobati atau memulihkan hati kita, kita masih menyimpan rasa kesel, rasa benci, rasa marah, itu adalah penyakit, itu adalah luka adik-adik. Kalau kita simpen-simpen terus itu, wah adik-adik, kita bisa nih jadi seperti ini, jadi kehilangan semangat, nggak ada semangat belajar, nggak ada semangat untuk bekerja atau melakukan apapun, bawaannya lemes. Wah, pasti adik-adik nggak mau kan? Nah adik-adik, nih kita mau belajar saat pagi hari ini bagaimana caranya untuk mengobatin luka atau sakit hati. Yang pertama adik-adik, kita harus mau mengakui. Jadi contohnya nih, ketika kita diledekin atau dibully gitu ya, kita harus mau mengakui. Jangan nanti ketika ditanya, waktu aku ngeledekin kamu, kamu marah ya? Pas ditanya sama, enggak kok, aku nggak marah, aku nggak apa-apa. Nah, rupanya apa-apa, rupanya dalam hatinya dia marah. Nah adik-adik, selama kita menyembunyikan terus rasa sakit hati kita, kita nggak mau mengakui, nah nanti hati kita akan semakin benci, akan semakin marah. Nah jadi bagaimana supaya kita sembuh, bagaimana mengobatinya? Ketika orang lain membuat kita marah atau membuat kita kesel, kita harus berani mengakui adik-adik. Supaya apa? Supaya hati kita sembuh adik-adik. Dan yang kedua adik-adik, supaya kita sembuh dari luka hati kita,
Yang pertama tadi kita mengakui, yang kedua kita mau mengampuni adik-adik. Nah, adik-adik pasti ingat kan cerita tokoh Yusuf. Nah, gimana nih cerita tokoh Yusuf ini? Dia begitu sangat dikucilkan oleh kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya sangat benci sama dia. Bahkan dia sampai dijual, dimasukkan ke sumur. Biarin aja dia. Masa dia lebih disayang sama bapak kita? Mendingan kita jual aja dia. Nah, adik-adik, Yusuf ini sekalipun saudara-saudaranya benci sama dia, tapi pada akhirnya Yusuf ini mau mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf ini dari dia budak, dari dia di penjara gitu ya, dijual gitu ya, dia bisa menjadi orang berhasil di Mesir, menjadi nomor 2 raja di Mesir. Kenapa? Karena dia mau mengampuni. Dan Tuhan lihat hatinya Yusuf. Wah, ini anakku yang luar biasa. Hatinya suka mengampuni, hatinya sudah sembuh. Maka aku angkat dia menjadi nomor 2 raja, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang sukses. Nah, jadi adik-adik, selama hati adik-adik tidak sembuh, tidak pulih, tidak mau mengakui, tidak mau mengampuni, ya tentunya kita tidak bisa menjadi sukses seperti yang Tuhan inginkan. Nah, jadi kalau adik-adik mau sukses seperti yang Tuhan inginkan, adik-adik harus belajar terus mengakui dan mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati adik-adik. Oke adik-adik semuanya, itulah tips buat kita untuk mengobati hati yang luka saat pagi hari ini. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama ya untuk dapat mengirimkan persembahan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Wah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih lihat nih ya ke kalian semua keseruan V-Kids Club minggu lalu. Ini dia. Wah, ternyata V-Kids Club minggu lalu seru banget ya adik-adik. Oleh karena itu kakak ajak untuk kalian semua yang belum join V-Kids Club untuk kita sama-sama join di hari Sabtu jam 3 sore. Kakak tunggu ya kedatangan kalian semua. Oke adik-adik semuanya, hari ini kakak akan memberikan informasi penting untuk kita semua. Nah adik-adik, setelah 2 tahun kita pandemi dan beribadah secara online dari rumah masing-masing, tahun ini kita akan kembali mengadakan Victory Kids Award 2022. Nah adik-adik, ini merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh kita semua. Oleh karena itu kakak ajak untuk kita semua join dan hadir ya di Victory Kids Award 2022 hari Minggu tanggal 24 Juli. Dan acara ini akan diselenggarakan secara onsite dan juga live streaming melalui YouTube Victory Church Indonesia. Kakak tunggu ya kehadiran kalian semua. Dadah! Oke adik-adik semuanya, kita sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberi persembahan. Tiba saatnya hari ini kita akan menutup acara ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus, kami diberkati lewat pujian, penyembahan dan juga kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang selalu terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh dapat menghasilkan buah-buah yang luar biasa ya Tuhan Yesus, buah-buah yang manis ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semuanya, berkati kakak-kakak Victory Kids, berkati juga semua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.